Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Haji Syamsida MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah perkembangan peserta didik, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini, saya, Mega Rizky Abbas, kelas PKK Busana 01, akan memaparkan mengenai menganalisis kasus, yang dimana judul kasus yang saya ambil yaitu guru melakukan pemukulan kepada siswanya karena tidak memakai seragam olahraga. Baik, adapun pembahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, latar belakang, yang dimana latar belakang mencakup kronologi kasusnya dan alasan saya memilih kasus ini. Yang kedua, teori pendukung. Yang ketiga, estimasi solusi. Dan yang keempat, kesimpulan. Baik, adapun poin pertama yaitu latar belakang. Jadi alasan saya memilih kasus ini yaitu karena tak ada henti-hentinya dunia pendidikan dirundung malang. Kekerasan terhadap murid yang dilakukan guru terus terjadi seakan tak ada henti-hentinya. Seperti halnya yang dialami oleh kasus saya ambil, yaitu satu siswa di SMK di Kabupaten Sidoarjo, Jawa, yaitu guru tersebut melakukan penganiayaan terhadap muridnya atau siswanya. Selanjutnya itu kronologi kasus. Jadi, kasus kekerasan pada Februari 2017 yang dialami salah satu siswa SMK di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang dihajar oleh gurunya sendiri. Penyebabnya diketahui karena siswa kelas 10 tersebut tidak menggunakan seragam olahraga saat jam pelajaran olahraga. Nah, awalnya guru tersebut hanya meminta korban atau siswa untuk keluar tidak mengikuti pelajaran olahraga karena dia tidak memakai baju olahraga. Nah, larangan ini yang membuat korban mengucapkan perkataan yang membuat sang guru menjadi emosi. Siswa tersebut mengatakan bahwa ia bayar untuk bersekolah di sana dan mengapa tidak boleh ikut olahraga. Nah, karena ucapan ini membuat gurunya mendatangi siswa tersebut dan menanyakan kembali maksud perkataannya. Kemudian siswa tersebut mengatakannya lagi dan akhirnya membuat sang guru menghajar korban berulang kali dengan menggunakan kunci kontak sepeda motornya. Nah, akibat dari pemukulan ini, korban menjadi terluka di bagian kepala, dahi, dan tangannya sampai dijahit. Baik, pembahasan yang kedua yaitu teori-teori yang mendukung. Yang pertama, kecerdasan emosional. Pengertian kecerdasan emosional. Jadi, menurut Solveig dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan untuk memahami perasaan diri sendiri, untuk berempati terhadap perasaan orang lain, dan untuk mengatur emosi, dan yang secara bersamaan berperan dalam peningkatan taraf hidup seseorang. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Menurut Goleman dalam Ifham 2002, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosional seseorang. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar individu dan mempengaruhi atau mengubah sikap. Pengaruh luar yang bersifat individu dapat secara perorangan, kelompok, antar individu, dipengaruhi kelompok atau sebaliknya. Selanjutnya, komponen kecerdasan emosional. Yang pertama, menganalisis emosi dari kesadaran diri, yaitu knowing one's emotions, self-awareness, yaitu mengetahui apa yang dirasakan seseorang pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Kedua, mengelola emosi atau managing emotions, yaitu menangani emosi sendiri agar berdampak positif bagi pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu tujuan, serta mampu menganalisis tekanan emosi. Yang keempat, mengenali emosi orang lain atau recognizing emotions in other, atau dibilang empati, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelesaikan diri dengan orang banyak atau masyarakat. Yang kelima, membina hubungan atau handling relationships, yaitu kemampuan mengendalikan dan menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, memahami dan bertindak
bijaksana dalam hubungan antar manusia. Baik, selanjutnya teori yang mendukung yang kedua yaitu perkembangan moral. Pengertian moral. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mos atau morsis, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralistis merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip moral. Baik, selanjutnya proses perkembangan moral. Perkembangan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa cara. Sebagai berikut, yang pertama, pendidikan langsung, yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan salah, atau baik dan buruk oleh orang tua, guru atau orang dewasa, dan lainnya. Kedua, identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya, seperti artis, orang tua, kiai, orang dewasa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, proses coba-coba atau trial and error, yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Tingkah laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan akan terus dikembangkan, sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan akan dihentikan. Berikutnya yaitu faktor perkembangan moral. Yang pertama, lingkungan keluarga. Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungannya, terutama dari orang tuanya. Dia belajar untuk mengenal nilai-nilai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Nah, yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang formal yang mempunyai program yang sistematik dalam melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan kepada anak atau siswa agar mereka berkembang dengan potensinya. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Yang dimaksud dengan lingkungan masyarakat di sini adalah situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosial kultural yang secara potensial berpengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama atau kesadaran beragama individu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu estimasi solusi. Estimasi solusi adalah jalan keluar permasalahan atau kasus, atau dan kata lain cara mencari solusi terbaik mengenai permasalahan. Nah, jadi solusi untuk kasus ini ialah yang pertama, seorang pendidik harus sabar atau harus dapat mengelola emosinya, karena pada saat Anda memutuskan untuk menjadi seorang guru atau pendidik, maka sifat yang harus Anda miliki adalah kesabaran, karena kesabaran merupakan kunci utama dan pertama ketika Anda ingin menjadi guru yang profesional dan bisa diterima oleh anak didik. Nah, yang kedua yaitu lebih baik penyelesaian kasus pelaku diberikan sanksi, baik itu denda atau hukuman. Yang ketiga itu solusi saya yaitu untuk kepada siswa yang tidak memakai seragam olahraganya pas pelajaran olahraga, yaitu hukumannya itu seperti yang pertama kita berikan dulu teguran. Nah, yang kedua diberikan surat pernyataan bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketiga tetap memasuki pelajaran olahraga, tetapi tidak mengikuti kegiatan fisik seperti berolahraga, hanya diberikan contohnya menulis materi, dan lain sebagainya. Jadi yang keempat yaitu guru harus mampu memilih dengan baik teknik, model, atau metode pembelajaran yang berkaitan dengan cara, metode apa yang akan dipilih dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Seorang guru harus terlebih dahulu memahami berbagai pendekatan, strategi, dan model. Yang kelima, dan mengenai dengan moral siswa yang berkata kasar atau lancang kepada gurunya sehingga memancing emosi guru melakukan tindakan yang harus tidak dilakukan. Disinilah peran serta lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga, yaitu orang tua dan guru dalam membentuk moral dan kepribadian anak sehingga anak mampu bersikap patuh dan mendengarkan orang yang lebih dewasa. Nah, yang keenam, upaya pencegahan agar tidak terjadinya hal serupa atau tidak terulang lagi kembali, yaitu guru boleh mendisiplinkan siswa di sekolah tetapi dengan cara tanpa kekerasan, yakni dengan menerapkan disiplin positif. Dan yang terakhir, dinas pendidikan harus lebih efektif lagi melakukan sosialisasi aturan-aturan yang terkait di dalam sekolah
aman dari tindakan kekerasan baik kepada guru, siswa, maupun pendidikan. Jadi kesimpulannya ialah kekerasan di seluruh dunia itu tidak diperbolehkan maupun dengan alasan apapun, karena dapat membuat psikis dan dapat meninggalkan rasa trauma si anak. Baik, itulah tadi penjelasan atau paparan saya mengenai menganalisis kasus. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.